lagu pembukaan puji syukur nomor 480. 480. Kita merenungkan penebusan umat Tuhan, meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengembang amanah suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat demi rahmat yang masih Ia berikan kepada kita. Kita diajak untuk semakin setia dalam masa Prapaskah ini, menyiapkan hati kita agar kita semua layak dalam menerima Dia sebagai Sang Juru Selamat yang membawa keselamatan bagi kita. Mari kita hening sejenak, kita mohon ampun agar kita layak dalam merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku Kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Roh Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Dalam perayaan Ekaristi ini, kita mohon penyertaan Tuhan untuk seluruh rangkaian kegiatan kita di tempat ini. Semoga belas kasih dan kerahiman-Nya boleh menyertai kita masing-masing, memberikan kita semua kesehatan, menjauhkan kita dari segala sakit dan penyakit, agar acara kita retret ini sungguh-sungguh membawa damai dan sukacita dalam tugas dan pelayanan kita. Kita juga berdoa bagi mereka semua yang pernah kita janjikan doa dalam kehidupan kita. Keluarga kita masing-masing di mana saja mereka berada, sahabat kenalan kita. Semoga Tuhan juga memberikan mereka kebahagiaan, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, dan memberikan mereka juga rezeki yang secukupnya. Kita juga berdoa bagi mereka semua yang sedang menderita sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Khususnya mereka yang sedang mengalami penderitaan karena virus corona, semoga Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan segala bencana ini boleh berakhir dan membawa keselamatan sukacita bagi semua orang di muka bumi ini. Kita juga berdoa secara khusus bersyukur atas hari ulang tahun ke-23 dari Margareta Yovita. Semoga Tuhan juga memberikan dia kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan dalam tugas-tugasnya, dan semoga dia juga menjadi berkat bagi semua orang dan keluarganya juga diberkati oleh Tuhan sendiri. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim dan sumber segala kebaikan, Engkau telah menyatakan bahwa kami akan diampuni kalau kami mau bertobat dalam kehidupan kami. Saat ini kami mulai acara retret kami di tempat ini. Bantulah kami, bukalah hati dan pikiran kami. Isikanlah kami dengan setiap firman-Mu yang membawa kami kepada keselamatan. Kami juga berdoa Tuhan bagi semua orang yang mendukung kami selama kami berada di tempat ini.
Biarlah kuasa-Mu menaungi kami semua demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dari kitab kedua Raja-Raja. Namaan Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Tetapi pahlawan tentara itu sakit kusta. Sekali peristiwa, orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Anak itu menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman dan memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu berangkatlah Naaman sebagai persembahan. Ia membawa 10 talenta perak, 6.000 shikal dan emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat Raja Aram itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan firman-Nya, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadah, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan tadi, dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana kerendahan hati itu membawa berkah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berjuang untuk mendengarkan orang lain. Karena
semua orang bisa menjadi perpanjangan tangan demi keselamatan kita semua. Ketika kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita, penderitaan seberat apapun, mari kita berjuang untuk mendengarkan yang baik, masukan-masukan yang meneguhkan kita, dan kita berjuang untuk melakukannya. Maka kita akan menyaksikan mujizat yang datang dari Allah kita. Dalam kisah tadi jelas, awalnya dia kurang percaya. Di tempat saya banyak sungai yang jauh lebih baik. Kenapa harus pergi ke Israel? Tetapi tadi jelas sampai yang bilang, kalau orang suruh yang lebih sulit saja kamu lakukan. Kan dia cuma suruh kamu datang dan kamu benamkan dirimu 7 kali, kan tidak susah. Maka sekali lagi, ini dibutuhkan kerendahan hati untuk mau mendengarkan orang lain. Kadang kita merasa bahwa kita jauh lebih hebat dari orang lain. Tapi kita butuh sekali-sekali kerendahan hati agar kelemahan kita dipulihkan oleh Tuhan. Ini yang paling penting. Kita bukan yang paling hebat. Ada orang yang jauh lebih hebat dari kita. Maka kita belajar dari bacaan hari ini yang meneguhkan saya dan kita semua, bahwa kerendahan hati itu akhirnya membawa berkat bagi kita dan bagi keluarga kita masing-masing. Kita belajar dari sikap Naaman ini. Akhirnya iman itu sekali lagi bertumbuh bukan pada saat Anda bersuka cita, tapi saat Anda mengalami krisis dan ketidakberdayaan. Ketika Anda mengalami ketidakberdayaan, disitulah iman Anda bertumbuh. Maka jangan pernah takut ketika kita mengalami begitu banyak persoalan dalam hidup. Berharaplah pada Tuhan, maka Dia akan menolong kita tepat pada waktunya, bukan pada waktu kita sendiri. Kita mohon kuasa Roh Kudus, agar dalam beberapa hari kita di tempat ini, kita semakin dibukakan hati kita untuk mendengarkan kerinduan Tuhan bagi kita masing-masing, dan kita akan bawa itu dalam tugas pelayanan kita masing-masing. Amin. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa bagi kami semua yang hadir. Engkau tahu siapa kami jauh daripada diri kami sendiri. Berikanlah apa yang kami butuhkan sesuai dengan kehendak-Mu. Bantulah kami di setiap kesulitan hidup kami, dan tambahkanlah iman kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga kami yang kami tinggalkan di rumah kami masing-masing. Berkatilah keluarga kami dengan kesehatan. Berikanlah mereka juga iman yang teguh akan Engkau sendiri ya Tuhan. Dan biarlah Engkau memberikan berkat berlimpah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudari kita Margarita Yovita yang merayakan ulang tahunnya, Bapa, berkatilah dia dengan berkat berlimpah, umur yang panjang, kesehatan dan semua rencana hidupnya. Berkatilah juga keluarganya. Semoga sukacita yang ia alami menjadi sukacita keluarganya dan orang-orang yang ia layani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan doa dan permohonan kita dengan persembahan Kristus di altar ini. Kita iringi dengan lagu persembahan. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roh di dalam-Mu wujudnya, cinta dan bakti maksudnya.
saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanku berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima oleh kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah dan berkatilah roti dan anggur ini, serta jadikanlah sebagai sarana bagi kami untuk bertobat dan melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan perjalanan kami mengikuti Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami yang sering berdosa karena hanya memperhatikan kepentingan sendiri, kini Engkau kehendaki supaya bersyukur kepadamu dengan berpantang, sehingga dengan hidup lebih sederhana dan dengan memberi makan kepada saudara-saudari yang berkekurangan, kami dapat meniru kemurahan hati. Dari sebab itu, bersama kalangan para malaikat kami memadukan suara dan mengagungkan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, 3. Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini,
kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami Adrianus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya anggota keluarga kami masing-masing yang telah Engkau panggil menghadap kehadirat-Mu. Dan akan semua orang yang telah berpulang ke dalam kerahiman, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami di dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama. Mari kita bagikan kasih dan damai Tuhan. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku terkasih, inilah Tuhan Yesus. Dia yang selalu setia mendampingi perjuangan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi sabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut membawa kita semua kepada kehidupan yang kekal. Amin.
Ya Allah, kami telah dipuaskan dengan roti surgawi dan menerima jaminan hidup abadi meskipun kami masih berada di dunia ini. Dengan bersujud kami mohon kepadamu, agar sakramen yang kami terima mendapat kepenuhannya dalam kesaksian hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, mereka semua yang kita doakan, seluruh rangkaian acara kita di tempat ini, senantiasa dibimbing oleh berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Guru